Pak Al-Fatih, kita hold terlebih dahulu. Kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi bagi pemirsa IDX Channel. Langsung saja pemirsa dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda 4 saham pilihan yang direkomendasikan dari perbankan big cap. Ada BBRI direkomendasikan buy dengan supportnya di 4.800, target price-nya terdekat ada di level 5.000. Kemudian juga ada Astra International. Support yang bisa diperhatikan 5.775, target price-nya yang terdekat di 6.025. BRMS supportnya di 157 dengan resistennya hingga ke 169. Dan terakhir dari teknologi ada Goto, tadi pun juga sempat kita singgung. Ini covernya di 103 plus dan target price-nya di 102 ini. Mungkin terbalik di 102. Merupakan dari posisi supportnya dan resistennya hingga ke 103 plus, tapi lebih direkomendasikan sell. Nanti kita tanya langsung saja ke Pak Al-Fatih nanti terkait dengan 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Ya, lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Al-Fatih, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, pertimbangan terutama dari sisi teknikal, Pak, merekomendasikan ke 4 saham ini. Kita akan coba bahas detail untuk PBRI terlebih dahulu, Pak Al-Fatih, dari perbankan big cap. Ya, jadi memang saya mengambil saham-saham big cap karena saya melihat bahwa IHSG punya potensi untuk rebound ya. Jadi kalau IHSG rebound tentunya yang duluan adalah big cap karena bobotnya kan yang besar di sana. Nah, beberapa saham yang saya ambil seperti misalnya BRI ini karena pola yang terbentuk sejak November itu pola yang cukup bullish ya. Kalau istilah teknikalnya adalah inverted head and shoulders gitu ya. Sedangkan pola sejak setahun 2 tahun terakhir ini masih channel uptrend gitu ya. Jadi ini dan apa namanya kemarin itu dia sempat menguat kencang ya dari 4640 tutupnya kan di 4900. Hari ini juga koreksi tetapi tutupnya di atas pembukaan. Jadi ini sentimen bullishnya masih cukup kuat untuk BRI ya. Baik, kita bergeser ke saham pilihan selanjutnya dari Astra International, Pak. Anda juga rekomendasikan buy? Ya, Astra International di apa namanya di awal akhir Februari itu kan sempat ada gap tinggi ya dan kemudian terkoreksi menutupi gap yang ada. Saya lihat dalam minggu kemarin itu sudah mulai adanya rebound ya dan kalau kita lihat akhirnya dari pola sejak akhir Desember ini terbentuk sebenarnya channel naik ya. Jadi koreksi yang terjadi dalam bulan Maret ini hanya koreksi dari resistance ke support dan mulai dari rebound lagi. Jadi ini saya cukup optimis bahwa kenaikan Astra ini masih ada potensi selanjutnya. Kita juga mendengar ya berita tentang penjualan mobil yang ada beberapa biaya yang di dihapus ya. Jadi itu juga mungkin positif. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, Pak Al-Fatih, BRMS, Pak. Singkat saja, Pak, dari sisi teknikal. Ya, BRMS ini rebound ya dari sebuah support yang dari bulan Oktober. Ya, ada potensi kenaikan. BRMS targetnya di 169, batas stopnya di 153. Baik, dan terakhir untuk Goto, Pak. Tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya. Ya, Goto ini trennya lagi turun. Ini apa namanya target penurunannya juga nggak jauh lagi sih di sekitar 102, 103 tadi kita juga udah bahas. Sedangkan cover itu 113 itu resistance ya. Jadi kalau dia sampai naik di atas 113, sentimennya akan berubah tuh menjadi bullish lagi. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan BBRI, Astra International, BRMS, dan juga ada Goto. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Saya akan coba jawab pertanyaan dengan ID Hadi ini, Pak. Saya punya cuan di 835. Apakah bisa balik lagi ke level yang sama atau tidak? Hari ini sudah bergerak di 670. Auto reject bawah 6,94% pelemahannya. Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau dengan kode saham cuan, Pak Al-Fatih? Oke, saham cuan. Ya, kalau kita lihat, oke, sebentar. Cuan. Ya, ini apa namanya transaksi apa namanya
baru beberapa waktu ya, tapi sekarang ada koreksi. Nah ini penentuannya sih support gap itu menjadi support ya di 550 ya, dan gap sebelumnya di 410 itu juga resistance kedua ya. Jadi di 660 kemudian di 410 di 530. 660 dan 530 itu batas supportnya ya. Jadi kalau ada Ya. koreksi-koreksi tembus sana maka dia bisa lanjut turun ya. Ambil posisi di 800-an Pak Al-Fatih direkomendasikan averaging down tidak Pak? Ya, begitu dia tembus di bawah di bawah 660 dan tidak mampu naik lagi, mau nggak mau sebaiknya dijual aja karena dia bisa Baik. turun lebih jauh lagi. Kemudian ada Ricky dari Manado. Pak Al-Fatih menanyakan saham Pegas, Pak. Baru ingin masuk, ini direkomendasikan atau tidak, dan trennya akan kemana? Dalam beberapa waktu terakhir, Pegas juga lebih cenderung tertekan, Pak Al-Fatih. Apakah posisinya sudah jenuh jual atau lebih ke arah wait and see untuk posisi saat ini? Ya, ini dengan transaksi yang terjadi hari ini yang lebih rendah lagi dari 2-3 hari yang lalu, kayaknya penurunan masih akan berlanjut. Jadi mungkin sebaiknya dihindari dulu, kecuali kalau dia bisa naik di atas 1370, nah itu mungkin ada sentimen bullish yang kuat ya sana. Baik, selanjutnya menanyakan saham Antam, Pak Al-Fatih. Saya akan coba cek. Tampaknya tidak menyebutkan nama dan lokasi. Antam dengan kenaikan harga emas, bisa ambil posisi tidak untuk Antam? Hari ini menguat Pak, dan sudah berhasil kembali ditembus di atas 1.900-an Pak Al-Fatih. Ya, kalau kita lihat bentuk pola yang terjadi dalam hari ini transaksinya, mungkin ada koreksi dulu, tapi itu menjadi satu peluang pembelian ya. Selama tidak turun di bawah 1830, maka ini masih punya peluang kenaikan ke arah 1990 sampai dengan 2100. Baik, selanjutnya saya akan coba sapa ada John Aling dari Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menanyakan perbankan digital ini untuk Arto, Pak Al-Fatih. Ya, saham digital termasuk Arto masih tren turun ya, turun yang cukup dalam. Ini hanya kalau dia bisa naik di atas 2275, 2280, itu sentimen negatifnya agak berkurang ya, tapi paling konsolidasi jangka pendek. Pada saat ini trennya turun dan kemungkinan turunnya masih cukup jauh sini. Kalau kita lihat dari Fibonacci, dia masih ada kemungkinan turun hingga ke sekitar 1940. Baik, selanjutnya ada Bapak Bob dari Jakarta menanyakan saham Goto, Pak. Tadi pun juga sempat kita ulas, kita jawab singkat saja. Baru ingin masuk Pak Al-Fatih, level support yang bisa diperhatikan untuk Goto. Ya, di bawah 102 lah. Baik, selanjutnya ada Yusuf dari Riau menanyakan saham BNGA, Pak. Baru ingin masuk, sebaiknya masuk di harga berapa dan tolong analisis untuk prospek pergerakan saham BNGA ke depannya. Ya, ini koreksi sih menarik ya, asal jangan turun di bawah 1180, jadi 1180 sebagai batas risiko. Resistance-nya itu ada di 1230 sampai dengan 1250. Penutupan hari ini masih di 12.05 dan tadi juga sudah sampaikan level support yang bisa diperhatikan kalau ingin masuk kepada saham BNGA. Selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak Al-Fatih menanyakan saham ERA, Pak. Sudah ambil posisi di 462. Ya, 462 masih oke. Mungkin kalau ada koreksi-koreksi 480 masih bisa lah ya. Tapi memang kalau turun di bawah 460 sebaiknya dijual aja. Karena di bawah 460 itu berarti tekanan jualnya udah terlalu besar ya, kemungkinan dia bisa lanjut turun lebih jauh lagi ya. Selama tidak turun di bawah 460 masih ada potensi kenaikan-kenaikan. Setelah harga 494 yang sekarang ada di 500. Selanjutnya juga tidak menyebutkan nama dan lokasi. Pak Al-Fatih menanyakan saham Harta Dinata Abadi Tbk, Pak, atau dengan kode saham HRTA. Apakah secara teknikal direkomendasikan tidak untuk saham Harta? Ya, Harta ini sudah hampir di harga-harga tertinggi yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ya. Jadi kita harus hati-hati karena biasanya muncul tekanan jual ya. Tapi kalau 390 berhasil dilampaui, 392 berhasil dilampaui, ada kemungkinan dia mencoba untuk menuju ke
400 sampai dengan 450. Baik, penutupan hari ini masih di 388, penguatan cukup signifikan di 9,0% dan level resisten tadi sudah disampaikan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Al-Fatih, waktu kita cukup terbatas, Pak. Pembahasan dari harta tadi tampaknya sekaligus mengakhiri bersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih Pak Al-Fatih, sehat selalu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada Bapak Muhammad Al-Fatih, Vivi Samuel Sekuritas Indonesia. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.